Sabda yang terkasih, kita jumpa lagi. Hari ini Jumat 14 Juni 2024. Renungan kita ambil dari Injil Matius bab 5 ayat 27 sampai dengan ayat 32. Bahagia dalam hidup perkawinan. Sahabat Lantas Sabda yang terkasih, sebuah perkawinan adalah panggilan suci dan luhur yang dianugerahkan Allah kepada pasangan suami istri. Maka panggilan suci dan luhur ini perlu terus dimaknai oleh orang-orang yang berkeluarga, suami dan istri. Bagaimana mereka sadar bahwa mereka dipanggil dalam kesucian hidup, dan juga mereka dipanggil untuk memperkembangkan gereja. Maka untuk dua hal ini ada cara-cara yang direstui oleh gereja, yaitu diikat dalam sebuah lembaga perkawinan. Dan disadari pula bahwa spirit atau semangat perkawinan itu adalah tak terceraikan. Kalau dikatakan perkawinan tidak terceraikan atau monogam, maka perkawinan itu mesti dipertahankan, dijaga dan dipelihara supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau hal-hal yang tidak bersesuaian. Misalnya terjadi perselingkuhan seperti yang diungkapkan dalam Injil pada hari ini. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda, "Kalian telah mendengar sabda, jangan berzina, tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa yang memandang seorang wanita dengan menginginkannya, dia sudah berbuat zina dalam hatinya." Jadi baru menginginkan saja sudah berbuat zina. Artinya apa? Bahwa kita selalu diajak untuk mawas diri, waspada terhadap begitu banyak godaan-godaan, terutama dalam hidup berkeluarga. Apalagi pada zaman kita ini dipengaruhi teknologi yang luar biasa. Orang bisa mengakses apapun, orang bisa berteman dengan siapapun tanpa sekat dan tanpa batas. Nah, kalau kita tidak membatasi diri dan kita tidak selektif, maka kemungkinan kadang-kadang kita jatuh dalam hal-hal yang sebetulnya tidak seharusnya. Orang yang sudah menikah, juga tentu yang belum menikah, bagaimana menjaga kesucian hidup dirinya, supaya ketika masuk dalam pernikahan, sungguh-sungguh mempersembahkan dirinya dalam kesucian tadi. Orang yang sudah hidup dalam berkeluarga, maka memelihara dan menjaga hidup perkawinannya itu sesuai dengan apa yang diikrarkan pada hari perkawinan, akan setia dalam segala situasi dan akan mengorbankan dirinya demi pasangannya dalam segala situasi. Itulah yang harus terwujud dan terus dihidupi oleh keluarga-keluarga, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Yang kedua adalah bagaimana suami dan istri itu penuh dengan perhatian satu sama lain, yang disebut dengan kesalingan, saling menjaga, saling mencintai, saling berkomunikasi, saling terbuka. Dengan demikian, maka hal-hal yang tidak diinginkan atau hal-hal yang seharusnya tidak terjadi, tidak akan terjadi kalau saling memperhatikan. Orang bisa tergoda karena biasanya dalam kesendirian. Sendiri bisa dalam arti fisik, dalam arti batin. Orang kesepian. Ketika orang kesepian, orang mencari sesuatu yang bisa menghibur dirinya. Karena pada dasarnya kita manusia tidak bisa hidup sendiri. Kita terus mencari teman ataupun apapun supaya kita tidak sendirian. Nah, bagaimana supaya kita tidak sendirian? Terutama orang-orang yang sudah berkeluarga.
Dan mereka harus berteman tadi satu sama lain. Jangan sampai melupakan temannya, asik dengan kesibukan masing-masing, dengan pekerjaan, dengan karir dan sebagainya. Itu baik. Tetapi yang lebih baik lagi diimbangi dengan berteman dengan pasangan tadi. Caranya men-sharingkan, mengungkapkan apa yang didapatkan, ya, keberhasilan, kesuksesan maupun kegagalan-kegagalan, supaya pasangannya itu juga bisa memberikan peneguhan, kekuatan, dan orang tidak akan merasa kesepian. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih, marilah kita bersyukur kepada Allah bahwa kita dipanggil, terutama para suami istri, hidup dalam kesucian, karena perkawinan itu luhur, dikehendaki oleh Allah supaya memperkembangkan gereja, anak-anak yang dilahirkan. Tetapi kalau tidak, maka Allah ingin supaya suami istri itu tetap setia satu sama lain, karena perkawinan tak terceraikan. Tuhan memberkati. Amin.